Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, Allah menciptakan kita dengan kehendaknya dan dengan kehendaknya pula Dia akan mengambil kembali jiwa kita. Saat menjalani proses ini, hanya ada dua perasaan yang akan kita rasakan, yaitu perasaan senang atau sengsara. Bagi mereka yang semasa hidupnya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beramal soleh dan berbuat kebaikan, insya Allah akhir kehidupan mereka akan diliputi kebahagiaan. Di sisi lain, bagi mereka yang tidak beriman atau beriman tapi durhaka kepada Allah, hidupnya penuh dengan dosa dan kemaksiatan, dan jika dia mati tanpa bertobat kepada Allah, akhir hidupnya akan dipenuhi dengan kesengsaraan. Sahabat Tiljannah, di video kali ini kita akan membahas nasib orang yang beriman kepada Allah, bagaimana akhir hidupnya dan apa yang terjadi ketika sakaratul maut, dan bagaimana perjalanannya setelah rohnya meninggalkan tubuh. Pertama-tama, ketika mendekati ajal, malaikat maut akan datang dan duduk di dekat kepala seorang hamba mukmin, dan ia pun seraya berkata, "Wahai jiwa yang baik, keluarlah menuju ampunan Allah dan keridhoannya." Seperti yang kita ketahui, roh akan keluar dari kepala. Dengan langkah pertama adalah meninggalkan kaki, membuatnya membeku tanpa gerakan, lalu akan terus naik ke bagian tubuh lainnya, dan membekukan paha, lutut, hingga ke dada yang membuat semua anggota di bawahnya tidak berfungsi. Hingga akhirnya berpindah ke leher dan tenggorokan. Dan sampai saat itulah malaikat maut akan mengambil roh dengan lembut. Sebagaimana yang disabdakan Nabi SAW, bahwa jiwa itu keluar seperti air yang mengalir dari mulut kantong kulit. Setelah keluarnya roh, setiap malaikat maut mengambilnya dan mereka tidak membiarkan sejenak saja di tangan. Mereka akan bergegas meletakkannya di kain kafan, dan dari jenazah itu akan tercium aroma kasturi paling wangi yang ada di dunia. Kemudian para malaikat membawa roh tersebut ke langit ketujuh dengan melalui 6 lapisan langit. Dan ketika sampai di setiap langit, para malaikat penghuni langit tersebut akan berucap, "Betapa harumnya roh ini." Lalu para malaikat pembawa roh itu berujar, "Ini adalah Fulan bin Fulan." Mereka menyebutnya dengan nama terbaik seperti biasa manusia menyebut namanya di dunia. Mereka para malaikat penghuni setiap langit akan meminta agar pintu langit dibuka. Maka langit itu dibukakan baginya. Roh hamba mukmin diantarkan dari satu langit ke langit berikutnya hingga mereka tiba di langit terakhir. Dan di saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tulislah kembali kitab hambaku di Iliin dan kembalikan ia ke dunia. Sesungguhnya aku menciptakan mereka dari tanah, di dalam tanah pula aku mengembalikan mereka, dan dari tanah pula aku akan mengeluarkan mereka." Kemudian para malaikat membawa roh hamba mukmin tersebut kembali ke jasadnya di alam kubur. Ketika rohnya kembali ke dalam tubuh, dua malaikat Mungkar dan Nakir akan datang untuk menanyainya. Mereka duduk di sampingnya dan bertanya tentang keimanannya, agamanya, dan nabi yang diikutinya. Dan semua pertanyaan itu dijawab dengan benar dan dari hati. Kemudian ada penyeru yang menyeru dari arah langit, "Hambaku benar, maka hamparkanlah surga baginya." Setelah seruan tersebut, hamba mukmin ini dipenuhi dengan aroma wangi surga, melihat tempat-tempat di surga, mencium angin surga, kuburnya dilapangkan sejauh mata memandang, dan ia merasakan sukacita tersebut. Kemudian dia akan bertemu dengan orang baik yang tidak lain adalah amal kebaikannya. Seorang laki-laki berwajah menawan, pakaiannya indah dan baunya harum. Kemudian laki-laki itu berkata, "Bergembiralah karena sesuatu yang membuatmu bergembira. Ini adalah hari yang dijanjikan kepadamu." Kemudian hamba mukmin ini pun bertanya, "Siapakah engkau? Sungguh wajahmu membawa kebaikan." Laki-laki itu pun menjawab, "Aku adalah amal saleh yang engkau lakukan." Hamba ini pun berkata, "Ya Rob, datangkanlah hari kiamat agar aku dapat kembali kepada keluargaku dan hartaku." Wallahu alam bisawab. Saudaraku yang dirahmati Allah,
Ingatlah selalu, orang yang akan menemani kita di alam kubur adalah amal soleh dan kebaikan. Jika dalam diri kita ada banyak amalan soleh, azab kubur tidak datang menghampiri kita. Semoga Allah memberi hidayah dan taufik kepada kita semua agar ketika kembali kepadanya, kita membawa amal kebaikan dan termasuk dalam golongan orang-orang mukmin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.